Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai akuntansi transaksi asuransi syariah ya, yang ada pada PSAK 108. Saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan mahasiswa bahwa kita udah belajar beberapa PSAK yang utama yang dipakai dalam keuangan syariah ya, atau bisnis syariah, yang mulai dari PSAK 101 sampai terakhir adalah PSAK 107 ya, mengenai ijarah. Perlu kita ketahui bahwa memang saat ini di Indonesia yang mendominasi dari penggunaan akuntansi keuangan syariah ini ya, yang ada di PSAK ini adalah lembaga keuangan syariah ya, bukan lembaga bisnis syariah, karena lembaga bisnis syariah ini masih dalam tahap perkembangan ya. Selain itu juga di dalam lembaga keuangan syariah itu juga masih didominasi oleh perbankan syariah ya. Walaupun kita semua ketahui ya, ada lembaga keuangan yang non-bank ya, yang sekarang udah mulai banyak juga dilirik oleh masyarakat Indonesia ya, seperti mungkin koperasi syariah ya, pegadaian syariah, atau asuransi syariah yang akan kita bahas ya nanti. Dan juga mungkin ada juga lembaga-lembaga keuangan syariah yang sifatnya by teknologi ya, yang menggunakan aplikasi ya, mungkin pinjam meminjam online syariah gitu ya, atau sejenisnya, dan itu sekarang udah mulai banyak bermunculan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempelajari ya asuransi syariah ya. Nah, asuransi syariah sendiri sesuai definisi yang dirincikan dalam DSN MUI nomor 21 tahun 2001 ya, itu adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong ya di antara sejumlah orang. Ya, orang dalam hal ini itu adalah peserta yang mengikuti asuransi syariah. Melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk ya. Tabarruk ini biasanya dalam bentuk dana ya. Jadi dana yang memang sejak awal diniatkan untuk dihibahkan ya, untuk dalam rangka tolong-menolong ketika sesama anggota peserta mengalami musibah ya. Nah, ini dinamakan dengan dana tabarruk, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Jadi di sini ya, di dalam skemanya nanti ya, itu asuransi syariah itu oleh pengelola asuransi syariah, dana dari peserta itu sebagian nanti akan diinvestasikan ya, sehingga akan menghasilkan bagi hasil lagi yang akan menambah saldo dana tabarruk tadi ya. Sehingga ketika di akhir periode ada surplus ya dari dana tabarruk ini, maka dana tabarruk ini akan dibagikan lagi kepada peserta, seperti itu. Nah, perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional ya, ada beberapa variabel yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional ya. Kalau di dalam asuransi syariah itu jelas secara struktur organisasi itu ada dewan pengawas syariah ya, sebagaimana ada di organisasi syariah yang lainnya ya, seperti mungkin bank ya, atau mungkin pegadaian ya, dan lain sebagainya. Karena undang-undang mewajibkan ya, undang-undang PT ya, bahwa bisnis yang bergerak sesuai dengan syariah harus memiliki dewan pengawas syariah. Kemudian secara akad, kalau di dalam asuransi syariah itu adalah tolong-menolong ya, atau disebut dengan takaful, atau biasanya juga disebut dengan ta'awun ya. Kalau takaful ini saling menanggung ya, kalau ta'awun ya tolong-menolong. Nah, jadi kalau di
asuransi syariah itu. Sedangkan di asuransi konvensional itu jual beli ya. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang udah pernah berurusan dengan asuransi ya, pasti rekan-rekan tahu ya bahwa asuransi itu mewajibkan pesertanya untuk membayar premi ya. Dalam asuransi konvensional itu membayar premi ya, kemudian contohnya asuransi kesehatan ya, seperti mungkin BPJS ya, kita membayar premi ya, kemudian nanti kita memperoleh hak ya, penanggungan ketika misalkan kita mengalami sakit ya, atau kecelakaan dan lain sebagainya. Dan itu kalau kita coba bedah ya, itu di dalamnya mengandung unsur horor ya, ketidakjelasan akadnya ya. Karena apa? Karena kan kita menyumbangkan dana kita kepada perusahaan asuransi konvensional ya, dan juga hak klaim yang kita dapatkan itu juga tidak jelas ya, sesuai dengan kondisi yang terjadi pada kita. Jadi kalau pas kita banyak mengalami musibah gitu ya, naudzubillah gitu ya, maka klaimnya bisa banyak ya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tidak sama sekali mengalami musibah, maka mungkin klaimnya akan berkurang. Jadi akadnya tidak jelas kalau di sini. Nah, kalau di dalam asuransi syariah itu akadnya jelas adalah tabarruk ya. Tabarruk itu dalam artian bahwa peserta itu ketika dia ikut dalam asuransi syariah, maka dia udah berniat menghibahkan ya, menghibahkan dananya ya kepada ke sekumpulan peserta asuransi syariah lain ya, yang ketika ada salah satu peserta yang mengalami musibah dan memerlukan pertolongan, maka bisa ditanggung dari dana ta'awun tersebut. Kemudian investasi dana ya, kalau di dalam asuransi syariah, dana yang diinvestasikan dari dana tabarruk itu berdasarkan akad-akad syariah ya. Mungkin bisa mudharabah, bisa mudharabah musytarakah ya, bisa wakalah dan lain sebagainya. Kalau dalam asuransi konvensional itu berdasarkan bunga ya. Kepemilikan dana. Nah, kepemilikan dana kalau dalam asuransi syariah itu dana tabarruk itu adalah punyanya peserta ya, bukan punya perusahaan. Nah, jadi ada pemisahan nanti ya, dalam hal pelaporannya. Nah, jadi nanti ada namanya laporan surplus atau defisit dana tabarruk. Nah, ini yang melaporkan berapa total dana tabarruk yang dimiliki saat ini. Nah, di sini dana tabarruk ini milik peserta, bukan milik perusahaan. Nah, kalau di asuransi konvensional, dana yang dikumpulkan dari peserta atau nasabah itu milik perusahaan, yang jelas ya. Ya, milik perusahaan ya, bukan milik peserta lagi. Kemudian pembayaran klaim ya, pembayaran klaim itu kalau di asuransi syariah itu diambilkan dari rekening dana tabarruk ya. Tapi kalau dari asuransi konvensional diambilkan dari rekening dana perusahaan, karena tadi udah diakui bahwa dana yang terkumpul itu milik perusahaan. Kemudian kalau keuntungan atau profit ya, itu dalam asuransi syariah itu ada bagi hasil ya, yang nanti akan dibagi dari hasil investasi ya, berapa persen untuk perusahaan, berapa persen untuk dana peserta ya, kemudian sisanya mungkin digunakan untuk dana cadangan. Kalau di asuransi konvensional itu seluruhnya menjadi milik perusahaan. Secara umum ada dua akad yang digunakan dalam asuransi syariah ya, namanya akad itijaroh dan akad tabarruk ya. Kalau akad itijaroh ini akad yang sifatnya perdagangan ya, profit. Tapi kalau akad tabarruk, akad yang sifatnya sosial ya. Nah, implementasinya nanti kalau akad itijaroh ini ya, itu biasanya antara peserta ya dengan perusahaan ya. Misalkan menggunakan akad wakalah bil ujroh ya. Kalau dia menggunakan akad wakalah bil ujroh, maka perusahaan nanti mendapatkan ujroh ya, atau upah ya. Karena di sini perusahaan berperan sebagai pengelola dana dan berhak mendapatkan upah.
Tapi kalau akad tabarru ini sifatnya adalah sosial ya, seperti tadi ya, hibahnya peserta ya, dana peserta, ketika peserta menghibahkan dananya kepada asuransi ya syariah ya, yang dalam rangka untuk tahun. Nah itu akad tabarru ya. Nah ini ya, akad tijarah, perusahaan bertindak sebagai mudharib pengelola dan peserta bertindak sebagai sahibul mal atau pemegang polis. Kemudian akad tabarru, peserta memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah ya, hibah. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah tersebut. Nah ini skema yang ada dalam asuransi syariah ya. Biasanya ada yang skema pengelolaan tanpa tabungan ya, dan satu lagi skema pengelolaan dengan tabungan. Nah kalau yang ini adalah sewa pengelolaan tanpa tabungan ya. Dimulai dari peserta ya, dia memberikan kontribusi dananya ya, kemudian dari dana tersebut sebagian digunakan untuk ujroh atau fee ya untuk perusahaan asuransinya, sehingga dia menjadi penghasilan atau pendapatan perusahaan ya. Kemudian sebagian dialokasikan untuk dana tabarru ya, untuk menanggung klaim dari peserta lainnya atau mungkin beban-beban reasuransi ya. Karena biasanya kalau di perusahaan asuransi itu dia mereasuransikan lagi ya dananya gitu ya, seperti itu. Nah kemudian dari hasil investasi ya tentunya kembali lagi ya sebagian ke dana tabarru ya, dan juga sebagian ke perusahaan. Nah dari situ kemudian di akhir periode dihitung apakah surplus atau defisit dana tabarru ini ya. Jadi kalau misalkan dia surplus, maka sesuai akad yang harus disampaikan di awal, berapa persen untuk perusahaan, berapa persen untuk peserta, dan berapa persen untuk kontingensi. Kontingensi itu cadangan ya, yang dicadangkan di dana tabarru sendiri. Ini kalau skema tanpa tabungan. Kalau skema dengan tabungan ya, nah ini ya, perbedaannya adalah ketika peserta itu memberikan kontribusinya, itu dana langsung dibagi, khususnya dana tabarruknya ya. Kalau fee ujrohnya tetap ya, kalau misalkan menggunakan akad wakalah bil ujroh ya, maka ada fee ya. Kemudian ada pemisahan antara dana investasi peserta dengan dana tabarruk. Nah kalau yang tanpa tabungan tadi itu hanya dana tabarruk ya, tapi kalau dengan tabungan maka ada pemisahan ya antara dana investasi peserta dengan dana tabarruk ya, itu ya. Kemudian yang lain kurang lebih sama ya, bahwa klaim dari peserta ya, beban reasuransi ya, itu semua sebagai pengurang dana tabarruk ya. Kemudian dana investasi peserta ini juga bisa digunakan atau diinvestasikan kalau sesuai PSAK itu menggunakan 3 jenis akad, yaitu mudharabah mushtarakah, atau wakalah bil ujroh ya, tergantung kesepakatannya bagaimana. Kalau wakalah bil ujroh berarti dia perusahaan asuransi dia mendapatkan fee atau ujroh. Tapi kalau mudharabah atau mudharabah mushtarakah maka bagi hasil ya, investasi, seperti itu. Nah kemudian masuk ke akuntansi pengelola dana ya. Kita mengacu pada PSAK 108 ya, bahwa ruang lingkup dari PSAK 108 adalah ada 4 jenis institusi ya: asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan unit usaha syariah dari asuransi konvensional ya. Kemudian tentunya ada beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam PSAK ini dan rekan-rekan semua harus memahami ya, yaitu ada istilah akad asuransi syariah jangka pendek ya, kemudian ada juga akad asuransi syariah jangka panjang ya. Perbedaannya kalau jangka pendek itu memberikan proteksi untuk periode sampai dengan 12 bulan.
atau memberi proteksi untuk periode lebih dari 12 bulan dan memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis. Jadi maksudnya ulang tahun polis ini pada saat polis itu berakhir pada periode tersebut, kemudian ada memungkinkan untuk diperpanjang gitu ya. Misalkan taruhlah contohnya, misalkan saya dulu pernah ikut polis asuransi untuk mobil ya, maka itu pertanggungannya adalah 1 tahun ya. Ketika udah 1 tahun, maka dia ada kemungkinan untuk bisa disesuaikan lagi atau diperpanjang ya. Jadi ulang tahun polis. Nah ini kalau asuransi syariah jangka pendek. Nah kalau yang jangka panjang ya itu selain dari yang jangka pendek. Kemudian ada dana peserta. Dana peserta itu ya semua dana yang terkumpul ya milik peserta ya, baik dana tabaruk maupun dari hasil investasi. Kemudian kontribusi peserta ya, itu jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujroh. Ya maksudnya kontribusi peserta itu, kontribusi awal peserta itu yang menjadi dana yang terkumpul dalam dana tabaruk itu yang nantinya akan dibagi, berapa yang untuk tabaruk, berapa yang untuk ujroh ya. Kemudian ada surplus defisit underwriting dana tabaruk ya. Kalau ini selisih antara pendapatan dan beban underwriting dari dana tabaruk. Nah, kemudian satu lagi surplus defisit dana tabaruk. Nah, kalau ini selisih antara pendapatan underwriting dan investasi ya dari dana tabaruk dengan beban underwriting dan investasinya ya. Karena kan di dalam skema tadi ya kita lihat bahwa di akhir periode itu dana tabaruk itu juga mendapatkan input dari hasil investasi kan gitu ya. Nah sehingga disitulah dilihat surplus defisit dana tabaruknya berapa ya. Nah ini ketentuan untuk pencatatan kontribusi peserta ya, yaitu dicatat sebagai pendapatan dana tabaruk ya, pendapatan dana tabaruk. Dengan ketentuan kalau dia akad syariah jangka pendek, maka pendapatan dana tabaruk tersebut diakui sesuai periode akad asuransi. Namun ketika akad asuransi syariah jangka panjang, maka pendapatan dana tabaruk pada saat diakui pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta ya, perbedaannya seperti itu. Kemudian bagian penerimaan dari peserta untuk investasi diakui sebagai nah ini tadi ya, bahwa ada 3 jenis akad ya yang dipakai untuk akad investasi dari peserta kepada perusahaan ya. Jadi di sini ini bagian penerimaan maksudnya adalah ketika perusahaan itu menerima dana investasi dari peserta, maka bisa dicatat menggunakan akad dana investasi mudharabah atau dana investasi mudharabah mustarakah atau dana investasi wakalah ya. Nah jadi teman-teman juga perlu mengingat ya bahwa di laporan keuangan syariah itu ada namanya dana syirkah temporer ya. Mana yang tergolong dana syirkah temporer, mana yang tergolong kewajiban ya. Jadi kalau misalkan dicatatnya sesuai akad itu pada investasi mudharabah dan mudharabah mustarakah ya, maka harusnya masuk dana syirkah temporer ya di bagian DST, dana syirkah temporer. Tapi kalau akadnya adalah wakalah bil ujroh misalkan ya, maka dana investasi makalahnya masuknya di kewajiban ya atau liabilitas. Kemudian bagian kontribusi untuk ujroh entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dari entitas pengelola secara garis lurus selama masa akad. Nah jadi dilihat masa akadnya berapa lama ya. Jadi harus akui secara garis lurus sesuai masa akad. Dan di lain pihak ya itu juga menjadi beban dari dana tabarruk. Jadi ujroh itu pengurang dana tabarruk. Nah nanti di laporan asuransi syariah ini ada namanya laporan surplus defisit dana tabarruk ya. Nah di situ untuk mencatat berapa pendapatan dana tabarruknya ya
atau perolehan dana tabaruk dan juga beban-bebannya. Nah, bebannya itu termasuk klaim ya, termasuk ujroh yang di sini ya, yang ujroh pengelola. Kemudian ada istilahnya biaya akuisisi ya. Entitas pengelola diakui sebagai beban dari entitas pengelola. Nah, biaya akuisisi ini kalau di dalam asuransi itu biasanya digunakan untuk fee perusahaan dan juga fee agennya ya. Jadi ada biaya akuisisi ya. Misalkan dari biaya akuisisi ini nanti harus ditambahkan dari premi peserta ya, harus dibebankan di premi peserta. Nah, nanti perusahaan itu mengambil beberapa untuk untuk perusahaan tersebut dan juga untuk agen ya. Nah, ini diakui sebagai bebannya pengelola, bukan beban dana tabaruk ya. Nah, jadi harus diakui sebagai bebannya entitas pengelola. Nah, kalau penyisian teknis ini ya ini dilakukan setiap akhir periode pelaporan sebagai beban dari dana tabaruk. Nah, ini semacam penyisihan ada 4 jenis ini ya, nanti bisa dibaca satu-satu. Nah, ini semacam penyisihan salah satunya adalah perkiraan pembayaran klaim di masa depan. Nah, itu dilakukan penyisihan di sini ya, penyisihan teknis ya. Nah, dan juga ada beberapa yang lain. Nah, ini nanti menjadi pengurang dana tabaruk juga ya, pengurang dana tabaruk. Kemudian laporan keuangan entitas asuransi syariah itu kurang lebih ada neraca ya, laporan surplus defisit underwriting dana tabaruk. Nah, ini ya. Kemudian laporan perubahan dana tabaruk ya. Yang lainnya sama ya. Dia cuma ketambahan nomor poin 2 dan poin 3 itu ya. Nah, kalau neraca ilustrasinya seperti ini ya. Rekan-rekan bisa melihat ya. Nah, di situ ada, kalau di kolom sebelah kanan itu ada kewajiban atau liabilitas ya. Ada dana peserta ya, atau biasanya dana peserta ini terdiri dari dana syirkah temporer dan dana tabaruk ya. Seperti itu ya. Kemudian ada ekuitas ya. Kemudian ini ilustrasi untuk laporan surplus defisit underwriting dana tabaruk. Nah, jadi di situ ada pendapatan asuransi dari kontribusi brutonya peserta dikurangin ujroh tadi ya. Kemudian dikurangin bagian atas resiko ya. Kemudian perubahan kontribusi yang belum menjadi hak ya, tadi itu yang sebagai pengurang tadi itu ya. Penyisian teknis tadi ya. Kemudian beban asuransi ada di situ klaim ya, pembayaran klaim ya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti diketahui berapa surplus atau defisit underwriting dana tabaruknya. Nah, selanjutnya ini adalah laporan perubahan dana tabaruk ya. Ya, ini untuk melaporkan berapa surplus dana tabaruknya ya. Kemudian berapa yang didistribusikan ke peserta, berapa ke pengelola ya. Nah, kemudian laba rugi ya, laba rugi ini dalam artian laba ruginya pengelola berarti ya. Jadi laporan laba rugi perusahaan asuransi syariahnya seperti itu. Nah, di sana ada pendapatan dari pengelolaan asuransi ya, dan juga pendapatan dari pembagian surplus underwriting. Nah, ya kan, kita semua kan tadi kalau dilihat dari skemanya, maka si perusahaan ini mendapat fee dan juga mendapat bagi hasil ya ketika pembagian surplus underwriting. Nah, selanjutnya adalah contoh transaksi ya dalam asuransi keuangan syariah ya. Contoh di sini misalkan pada tanggal 10 Maret 2008 ya, PT Asuransi Rahmah Syariah menerima akad pertanggungan jiwa ya, dari Tuan Zaki nasabah untuk masa 10 tahun. Premi yang dibayar oleh nasabah 100.000 tiap bulan dan sudah termasuk dana tabarruk 2% ya, dengan skema mudharabah dan nisbah 70-30, biaya administrasi 20.000. Jadi di sini dana tabarruknya adalah 2% ya, kecil ya. Kemudian sisanya itu dana apa? Dana investasi. Ya, investasinya adalah 98%. Nah, investasinya menggunakan akad apa? Menggunakan akad mudharabah ya.
nisbahnya 70-30. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, jurnal pada saat penandatanganan akad ya 10 Maret tadi ya. Berarti tadi ada penerimaan biaya administrasi ya. Nah, ini jurnal dari pengelolanya ya, dari perusahaan asuransi syariah. Maka dia menerima biaya administrasi ya, kas pada mungkin pendapatan administrasi akunnya. Kemudian penerimaan premi pertama ya 10 Maret ya. Kas pada dana syirkah temporer ya. Tabungan mudharabah Tuan Zaki. Jadi DST ini, dana syirkah temporer ini untuk mencatat dana investasi tadi yang 98%. Nah, kemudian sisanya adalah dana tabaruk ya, yang 2% 2000. Nah, itu pada 10 Maret. Kemudian setiap tanggal 10 ya, bulan depannya dan terus setiap bulan itu dilakukan pencatatan yang sama. Ya, karena dia menerima premi dari peserta. Ya. Nah, kemudian misal ini pada tanggal 10 Juni 2014 Tuan Zaki mengundurkan diri sebagai nasabah PT Asuransi Rahmah Syariah dan Tuan Zaki diberikan nisbah sebesar Rp350.000 ya. Ketika mengundurkan diri maka di sini dihitung dulu ya, ada cara perhitungannya ya. Tadi dimulai 2008 ya, 10 Maret 2008 ya. Kemudian dia mengundurkan diri 2014. Maka premi dari Maret sampai Desember 2008 itu dihitung ya. Tadi kan untuk investasi tadi ya. Itu 98.000 ya kan. Premi yang untuk investasi. Jadi ini menghitung premi yang untuk investasi atau yang masuk ke dana syirkah temporer ya. Yang ini yang akan dikembalikan beserta bagi hasil ya. Kalau yang dari dana tabaruk gimana? Dari dana tabaruk nggak boleh dikembalikan ya. Dari dana tabaruk itu akadnya kan udah dihibahkan ya, hibah gitu ya. Seperti jadi yang dikembalikan adalah dana investasinya ya, yang menggunakan akad mudharabah tadi. Sehingga dihitung di sini Maret sampai Desember 2008 maka 98.000 kali 10 ya, berapa? Kemudian dari tahun 2009 sampai ke 2013 ya, itu juga dihitung semua ya, dana investasinya berapa. Terakhir ya selama 2014 ini kan dia kan mengundurkan diri 10 Juni ya, berarti Januari sampai Mei ya itu juga dihitung. Sehingga di total ketemulah nilai dana syirkah temporernya 7 jutaan. Ditambah bagi hasilnya 350.000 sehingga klaim ya, utang klaim yang dibayar adalah 7.700.000. Ini belum dibayar ya, klaimnya masih dalam bentuk hutang. Nah, ketika pembayaran maka jurnalnya seperti ini ya. Jadi dibayar pada tanggal 15 Juni 2014. Ya, maka tinggal dilawankan ke kas. Nah, kemudian misal pada tanggal 25 September 2013 Tuan Zaki mengalami musibah atau meninggal dunia ya. Maka PT Asuransi Rahmah Syariah akan memberikan pertanggungan dan mencatat ke dalam jurnal ya. Sehingga di sini dihitung dulu untuk dana investasi dia ya, sebagaimana perhitungan yang tadi itu ya. Mulai dari 2008 ya, Maret ya, sampai kemudian September 2013 perolehannya adalah 6.566 ya. Kemudian baru setelah itu ini dana tabaruk ya. Dana tabaruk ini diambil dari mana ya? Sebenarnya perhitungan dana tabaruk ini itu sesuai dengan kebijakan yang disepakati antara perusahaan dengan peserta ya. Nah, sehingga ini di sini ini hanya sebagai contoh simulasi saja ya. Kalau di sini ya itu pertanggungan dana tabaruk ya itu dilihat dari masa akad dia ya. Masa akad dia. Kalau tadi kita lihat di soalnya itu kan 10 tahun ya. 10 tahun. Ya. 10 tahun sehingga kalau dari 2008 harusnya habisnya 18 ya. 2018 10 tahun. Sehingga ketika dia meninggal misalkan 2013 ya, maka dari meninggalnya kan September ya. Maka dari Oktober 2013 sampai kemudian Februari 2018 ya, di situ salah tulis ya.
bukan 10 Februari 2014 tapi 10 Februari 2018 harusnya ya. Itu dihitung ya berapa perkiraan premi yang total premi yang dia bayarkan. Premi yang dibayarkan kan 100.000 ya. Nah, itu dihitung dari semenjak dia meninggal ya. Berarti kan meninggalnya September, berarti dihitung Oktober ya 2013 sampai masa akhir akad ya, yaitu 10 Februari 2014. Totalnya ternyata 5.300.000. Sehingga ya itu adalah dana tabaruk atau dana klaim yang akan dibayarkan ditambah dengan bagi hasil ya, misal kalau ada bagi hasil, sehingga 12.116.000 ini masih dalam bentuk utang klaim. Kemudian pada tanggal 5 Oktober dibayar, dilawankan pada kas. Nah, contoh lagi ya, apabila akad pertanggungan sampai 10 tahun berakhir dan tidak ada klaim dari nasabah selama pertanggungan pada akhir akad 10 Maret 2015, maka akan dicatat, nah ini tidak ada klaim sama sekali ya. Nah, ini pencatatannya berarti dia hanya mengembalikan dana investasi ya jadinya ya. Dan juga ditambah bagi hasil tentunya, bagi hasil dari investasi. Itu aja. Jadi dana syarikat temporer ya pada bagi hasil pada kewajiban ya. Kemudian yang terakhir adalah tanggal 15 Maret dilakukan pembayaran ya. Nah, itu contoh untuk bagaimana akuntansi transaksi asuransi syariah sesuai dengan PRSAK 108 ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita diskusi ya, silahkan kalau ada pertanyaan ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.